Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Belajar Dino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran kelima untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kelima di subtema 2 ini yaitu materi SPDP KD 3.3 tentang menarikan sebuah tarian sesuai lirik lagu, materi bahasa Indonesia KD 3.5 tentang menuliskan informasi penting dari sebuah teks, dan materi IPA KD 3.7 tentang perubahan wujud benda melalui peristiwa penguapan. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Anak-anak dapat merasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Nah, tentu saja nyanyikan lagu berikut dengan nada dan tempo yang sesuai. Ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, semangat dan rasa cinta pada Indonesia semakin bertambah. Selain itu juga mengingatkan kembali para jagoan yang telah berjuang perang hingga titik darah penghabisan untuk negara ini. Nada dan tempo yang ada pada lagu ini yaitu nada Do sama dengan bass, birama 4/4, artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tempo dimaksudkan untuk menyatakan irama cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu Maju Tak Gentar yakni marsia seperti orang berbaris. Lagu Maju Tak Gentar ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat untuk membela tanah air. Lagu ini juga menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan yang seadanya melawan Belanda yang bersenjata lengkap dan modern. Tapi dengan jiwa semangat, lagu ini bisa membangkitkan pejuang di garis depan. Anak-anak dapat memeragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerak yang pertama yaitu berjalan tegap ke depan. Gerak yang kedua mengayunkan gandewa ke depan lalu ditarik ke atas. Gerakan yang ketiga berlari-lari kecil pandangan ke arah gandewa. Gerak keempat meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan lalu kepala menengok ke kanan. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pembinaan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut NECA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia.
mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, Palagan Ambarawa, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api, terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat, Medan Area, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Leko Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Membaca adalah kegiatan untuk menemukan informasi penting, seperti ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru yang belum diketahui.
Untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, kita harus memahami judul bacaan dan menggali informasi secara menyeluruh. Informasi yang terkandung dalam sebuah bacaan dapat ditemukan secara tersurat dan tersirat. Informasi tersurat dapat ditemukan dengan membaca sekilas atau membaca cepat. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan membaca keseluruhan bacaan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Yang pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Dan yang ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, untuk membuktikan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau penguapan karena pengaruh kalor, anak-anak dapat melakukan percobaan berikut ini. Jika sudah selesai melakukan percobaan, anak-anak dapat menceritakan pengalamanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kelima di subtema 2 tema 7. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.